Apakah kalian menyadari bahwa belakangan ini kualitas fokus kita semakin menurun? Jika belum, coba saya tanyakan. Ketika di kelas, apakah kalian lebih banyak menghayal atau mendengarkan penjelasan? Apakah pikiran kalian lebih sering terpecah-pecah atau benar-benar mencerna apa yang dijelaskan? Saya baru sadar akan hal ini. Saya merasa susah sekali untuk fokus, dan akhirnya sulit memahami pelajaran. Karena saya harus membaca ulang materi dan merasa perlu lebih banyak usaha untuk fokus. Padahal, fokus sangat penting dalam segala hal, terutama dalam belajar. Dengan fokus, kita bisa lebih mudah mencerna informasi yang masuk ke otak. Setelah saya mencari tahu penyebabnya, saya menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan, yaitu TikTok. Ternyata TikTok dapat menurunkan fungsi kognitif di otak kita. Hal ini mengejutkan karena biasanya kita menganggap scrolling di media sosial sebagai hal yang biasa saja. Kita merasa aman dengan kebiasaan tersebut. Tetapi jika kita mengetahui dampaknya, kita akan lebih waspada. Dampaknya tidak hanya pada penurunan otak dan rusaknya fokus, tetapi juga pada hal-hal negatif lainnya yang mungkin belum kita ketahui. Di video ini, saya akan menjelaskan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di otak kita dan perilaku manusia saat scrolling di media sosial, khususnya TikTok. Bagaimana cara algoritma FYP merusak fokus kita, serta apa solusinya? Jadi, simak video ini sampai selesai. Saat ini, hampir semua pengguna smartphone pasti tahu tentang TikTok. TikTok hadir dengan hal baru yang bisa dibilang revolusioner dalam dunia media sosial. TikTok memperkenalkan FYP atau For Your Page, di mana konten yang kita lihat langsung disesuaikan dengan minat kita, tanpa perlu mencari tahu atau mengikuti akun tertentu. Algoritma TikTok sangat pintar karena ia dapat mengetahui konten apa yang kita suka berdasarkan kebiasaan kita sendiri. Misalnya, jika kalian menonton video cewek berjoget dan memberi like, maka TikTok akan lebih sering menampilkan video serupa di FYP kalian. Ini yang disebut algoritma, yaitu sistem kerja suatu sosial media dalam menyajikan konten kepada penggunanya. Sebelumnya, media sosial lain mengharuskan kita untuk mencari atau mengikuti akun terlebih dahulu, baru konten akan muncul. Namun, TikTok mengubah cara itu, dan akibatnya, media sosial lain pun mengikuti jejak TikTok. Instagram menambahkan fitur Reels, YouTube dengan Shorts, dan Facebook pun ikut mengadaptasi konsep video pendek seperti ini. Namun, di balik kesuksesan TikTok dengan FYP-nya, ada dampak negatif yang sangat berpengaruh pada masyarakat saat ini. Banyak orang yang tidak menyadari ini. Walaupun ada sisi positif dari terciptanya sistem FYP, dampak negatifnya jauh lebih besar. TikTok dengan FYP-nya sangat efektif memberikan dopamin, yaitu zat kimia di otak yang menyebabkan rasa bahagia. Dopamin ini dilepaskan setiap kali kita melakukan hal yang menyenangkan, dan kita cenderung ingin mengulangi perilaku tersebut. Dopamin yang sehat biasanya diperoleh setelah kita melakukan sesuatu yang sulit, seperti meraih prestasi atau menjadi juara kelas. Namun, TikTok memberikan dopamin dengan sangat cepat hanya dengan scrolling. Hal ini menyebabkan kita merasa senang meskipun tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat. Akhirnya, kita menjadi lebih malas karena otak sudah merasa cukup puas hanya dengan scrolling. Hal ini menyebabkan penurunan motivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih menantang. Lebih parahnya lagi, scrolling TikTok secara terus-menerus dapat menyebabkan kecanduan. Karena otak kita secara alami cenderung mencari kesenangan. Dr. Patrick Porter, seorang pakar ilmu saraf, menyebut fenomena ini sebagai TikTok brain. Ketika kita terus-menerus scrolling, otak kita terbiasa mendapatkan kesenangan instan, dan akhirnya kita merasa gelisah jika harus fokus untuk waktu yang lama. Hal ini sudah terbukti dengan penelitian. Orang yang terlalu sering menggunakan TikTok dan media sosial lainnya yang memiliki format video pendek akan mengalami penurunan kualitas fokus. Mereka tidak lagi bisa fokus dalam waktu lama. Bahkan 1 menit saja sudah merasa gelisah dan pikiran mulai mengembara kemana-mana. Ini adalah dampak dari kebiasaan scrolling yang terus-menerus. Namun, ada cara untuk memperbaiki fokus kita. Salah satunya adalah dengan meditasi. Meditasi adalah latihan mental yang melibatkan perhatian penuh pada saat ini. Meskipun terlihat sepele, meditasi memiliki manfaat yang sangat besar, termasuk meningkatkan kualitas fokus. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa meditasi dapat meningkatkan ketebalan hipokampus, bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan memori. Selain itu, meditasi juga dapat menyusutkan area otak yang terkait dengan rasa takut dan stres, yaitu amigdala. Salah satu jenis meditasi yang efektif untuk meningkatkan fokus adalah mindfulness meditation. Caranya sangat sederhana.
Cukup luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk fokus pada satu hal, seperti pernapasan. Ketika pikiran kita mulai mengembara, kita harus menyadarinya dan mengembalikan fokus kita pada pernapasan. Lakukan ini secara rutin, dan kalian akan mulai merasakan peningkatan dalam fokus dan kejernihan pikiran. Jika kalian belum pernah mencobanya, saya sarankan untuk mencoba meditasi setelah menonton video ini. Cobalah meditasi selama 5 menit setiap hari, dan kalian akan merasakan perbedaannya dalam fokus dan kualitas belajar. Jadi, setelah mengetahui dampak negatif media sosial pada fokus kita, saatnya batasi penggunaan video pendek, terutama TikTok, dan coba meditasi untuk meningkatkan fokus dan kualitas hidup kalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar jika kalian merasa ada yang kurang. Beri like jika kalian suka, dan tetap semangat.